welcome to Bukit Tinggi City. Sekarang kami berada di Pasar Ateh. Pasar Ateh terletak di Benteng Pasar Atas, Kecamatan Kuku Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan luas 39.729 meter persegi. Terdiri dari 4 lantai, dengan total ada 835 kios. Ditambah dengan fasilitas seperti ruang terbuka hijau, toilet difabel, ruang laktasi, eskalator, dan elevator. Konstruksi Pasar Ateh dengan konsep green building yang ramah lingkungan bisa dilihat dari sirkulasi udaranya yang baik dan tanpa menggunakan pendingin ruangan. Atapnya pun dibuat dengan material tembus cahaya guna menghemat energi. Ditambah lagi, Pasar Ateh sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Narasumber pertama kami adalah seorang penjual songket. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu songket? Songket merupakan salah satu kearifan lokal khas Sumatera Barat. Dari data yang kami dapatkan, songket yang dijual di sini bernama Silongkang dan Pandai Sike. Dinamakan demikian karena tempat penenunannya berada di daerah Silongkang dan Pandai Sike. Songket ini bernilai jual tinggi kisaran dari 500.000 sampai 3,5 juta. Dikarenakan penenunannya yang lama, tanpa mesin dan menggunakan bahan benang berwarna emas dan perak. Di toko ini menjual songket dengan berbagai motif. Penjual menginovasikan songket dengan berbagai motif agar dapat menarik perhatian konsumen. Di sini juga menjual salua, carano, dulang, baju-baju adat khas Minang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami pergi ke lantai 1 untuk mencari narasumber kedua. Narasumber kedua kami adalah seorang penjual sanjai. Siapa sih yang tidak tahu dengan sanjai? Sanjai adalah jenis panganan kerupuk dari singkong atau mani atas kulenta yang diparut tipis lalu digoreng dan diberi bumbu. Kata sanjai sendiri diambil dari nama sebuah jalan atau daerah di bagian utara kota Bukit Tinggi. Ada narasumber yang kami wawancarai, kehalalan, kehigienisan, kebersihan, dan kualitas bahan yang digunakan untuk produksi sangat diperhatikan. Panganan yang dijual di sini antara lain daka-daka, kerupat taleh, serundeng, keripik jengkol, karak kalyang, belut asap, ikan bilis kering, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami menyusuri Bukit Tinggi untuk mencari beberapa pengunjung. Dan akhirnya kami sampai di Janjang Gudang kawasan Pasar Ateh Bukit Tinggi. Janjang Gudang dahulunya merupakan tempat penyimpanan kopi terbesar di Sumatera Barat pada tahun 1900-an. Setelah kemenangan Belanda atas Kompadri tahun 1837, Belanda menetapkan sistem tanam paksa dan menjadikan Janjang Gudang sebagai penyimpanan akhir kopi dari Sumatera Barat. Di dekat Janjang Gudang juga terdapat bangunan bersejarah yaitunya Hotel Jogja. Hotel Jogja merupakan hotel tertua di Sumatera Barat yang berdiri sejak tahun 1948 semasa agresi Belanda dan aktif hingga sekarang. Selanjutnya, untuk narasumber ketiga kami adalah turis asing asal Belanda bernama Jong. Dia berumur 72 tahun dan datang bersama anaknya untuk melakukan tur di Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi. Setelah mewawancarai Mr. John, kami pun berterima kasih dan pergi untuk mencari narasumber berikutnya. Narasumber terakhir kami adalah seorang mahasiswi jurusan Farmasi UNAN yang ternyata adalah lulusan IC Padang Pariaman generasi keempat, yaitunya Kak Emil. Saat wawancara, kami menanyai Kak Emil beserta keluarga yang sedang berwisata di Kota Bukit Tinggi. Kami menanyakan tentang kesan dan kesannya
berwisata di tempat Bukit Tinggi. Kak Emil dan keluarga terlihat sangat senang berwisata di Bukit Tinggi dan sangat merekomendasikannya kepada turis lain yang ingin datang ke Bukit Tinggi karena fasilitas, pelayanan, dan juga keramahan orang yang berjualan di Bukit Tinggi. Kak Emil beranggapan bahwa salah satu hal terpenting dari seorang pedagang selain inovasi dan cara berpikir yang kreatif adalah keramahan dan teknik marketing seorang pedagang agar dapat menarik perhatian konsumen. The way to celebrate, I'll be waiting till we make it. The day to celebrate, I'll be waiting till we make it. We will see. Come with me, take the journey. We will see. Come with me, take the journey.